Halo guys, pernah nggak sih lo pengen banget jalan-jalan, tapi pas lihat saldo rekening langsung auto sadar diri? Kayaknya niatnya mau healing ke Bali, tapi duitnya cuma cukup buat gojek ke warung depan rumah. Nah, masalahnya adalah kita tuh anak muda suka banget sama kata liburan, tapi dompet suka nggak support. Dan akhirnya banyak yang mikir, traveling itu buat orang kaya doang, buat gue mah ngimpi. Padahal nggak gitu juga bro. Ada trik-trik simple yang kalau lo terapin, traveling hemat itu bener-bener bisa jadi nyata. Dan bukan cuma soal duit, tapi juga soal cara lo ngatur prioritas. So di video ini gue bakal bongkar rahasia 7 trik traveling hemat ala anak muda yang udah banyak dipakai sama backpacker atau solo traveler. Stay tune, jangan skip, karena ada beberapa trik di bagian akhir yang jarang banget orang kepikiran. Oke, mari kita real talk dulu. Kenapa sih banyak anak muda pengen traveling tapi susah terwujud? Pertama jelas karena duit pas-pasan. Anak muda, apalagi yang masih kuliah atau baru kerja, gaji nggak seberapa tapi pengeluaran bejibun. Kontrakan, kuota internet, nongkrong, cicilan, semuanya rebutan. Kedua, ada mindset salah kaprah. Traveling itu sama dengan harus mewah, harus keluar negeri, harus nginep di hotel mahal, harus foto di tempat fancy. Padahal hakikat traveling itu kan jalan-jalan, eksplor hal baru, nambah pengalaman. Ketiga, banyak yang gak ngerti cara ngatur budget. Akhirnya duit kebuang ke hal-hal gak penting pas jalan. Kayak jajan berlebihan, beli barang gak perlu, atau terlalu boros di transportasi. Dan lucunya kadang traveling yang harusnya jadi momen healing, malah bikin stres baru gara-gara utang atau saldo minus. Nah, biar gak kejadian kayak gitu, lo butuh trik-trik cerdas. Poin 1. Tentuin tujuan yang realistis. Lo nggak harus langsung keluar negeri buat bisa traveling, mulai aja dari destinasi deket yang sesuai budget. Contoh, kalau lo tinggal di Jakarta, cobain explore Bogor, Bandung, atau Kepulauan Seribu. Ongkos murah, tapi vibes liburannya dapat banget. Kadang tempat-tempat kecil di sekitar lo justru punya hidden gem yang lebih memorable daripada destinasi mainstream. Poin 2. Mainin tanggal dan waktu. Traveling itu soal timing bro, harga tiket, hotel, bahkan makanan bisa beda jauh kalau lo pintar milih tanggal. Misalnya, hindarin libur panjang dan weekend. Berangkat di hari kerja, pulangnya juga hari kerja. Kalau bisa, booking jauh-jauh hari. Contoh nyata, tiket pesawat Jakarta-Bali bisa 800 ribuan kalau weekend. Tapi kalau lo berangkat Selasa pagi, bisa cuma 400 ribuan, hemat setengah harga. Ini trik yang dipakai traveler pro, mereka selalu fleksibel sama jadwal. Poin 3. Manfaatin promo dan aplikasi travel. Anak muda kan gak bisa lepas dari HP. Nah, manfaatin itu buat hunting promo. Aplikasi kayak Traveloka, Tiket.com, Agoda, sampai Gojek atau Grab sering banget kasih diskon gila-gilaan. Tipsnya, set notifikasi promo, bandingin harga antar aplikasi, jangan gengsi pakai kupon. Contoh, gue pernah dapat hotel bintang 3 di Jogja cuma 90.000 semalam gara-gara pakai kode promo. Hemat traveling itu bukan soal pelit, tapi pintar manfaatin kesempatan. Poin 4. Pilih akomodasi alternatif. Hotel bukan satu-satunya pilihan. Ada hostel, homestay, guest house, bahkan couchsurfing, numpang di rumah lokal gratis. Contoh, hostel di Bali ada yang cuma 60.000 per malam udah dapat sarapan dan bisa ketemu traveler lain. Selain hemat, lo juga dapat pengalaman baru, kenalan baru, bahkan kadang info hidden spot dari traveler lain. Traveling itu soal pengalaman bukan cuma kenyamanan. Poin 5. Transportasi murah meriah. Kalau udah nyampe tujuan, jangan langsung mikir rental car. Cobain alternatif. Sewa motor, lebih murah, bebas macet. Gunain transportasi umum, kereta, bus lokal, atau angkot lokal. Jalan kaki sambil explore, gratis, sehat, seru. Contoh di Jogja, sewa motor cuma 75.000 per hari. Bandingin kalau lo harus naik taksi tiap ke tempat wisata. Kadang momen paling memorable justru terjadi pas lo nyasar naik transportasi umum bareng warga lokal. Poin 6. Hemat makan tanpa nyiksa. Banyak yang salah kaprah, traveling hemat sama dengan makan mie instan tiap hari. Enggak lah, triknya adalah makan di tempat lokal, bukan restoran turis. Contoh, di Bali nasi campur lokal cuma 20.000 udah kenyang. Sementara di kafe turis bisa 70.000 untuk porsi kecil. Selain lebih murah, makanan lokal juga kasih lo pengalaman budaya yang lebih otentik. Lidah lo bakal dapet cerita baru dari setiap kota. Poin 7. Kurangi belanja nggak perlu. Banyak anak muda kejebak di poin ini. Alih-alih nikmatin perjalanan, malah sibuk beli oleh-oleh mahal. Padahal yang paling berharga dari traveling itu kenyanganan, bukan barang. Kalaupun mau beli, fokus ke hal kecil tapi meaningful. Gantungan kunci, kartu pos, atau produk lokal yang unik.
foto, cerita, dan pengalaman lo itu jauh lebih mahal daripada magnet kulkas. Jadi intinya, traveling hemat itu bukan sekedar trik, tapi mindset. Kalau lo masih mikir traveling harus mahal, berarti lo belum ngerti esensi jalan-jalan itu sendiri. Yang bikin perjalanan berharga bukan seberapa banyak duit lo keluarin, tapi seberapa banyak cerita dan pengalaman yang lo bawa pulang. Dan percaya deh, traveling hemat itu justru bikin lo lebih kreatif, lebih pinter ngatur hidup, bahkan lebih berani keluar dari zona nyaman. Oke guys, itu tadi 7 trik traveling hemat ala anak muda. Mulai dari nentuin tujuan yang realistis, pinter mainin waktu, manfaatin promo, sampai belajar nikmatin pengalaman tanpa harus jor-joran duit. Ingat, traveling itu bukan soal pamar ke Instagram, tapi soal memperkaya diri lo sendiri. Jangan tunggu mapan dulu buat jalan-jalan, karena kesempatan dan waktu muda itu nggak bakal balik lagi. Kalau lo suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman tongkrongan lo yang lagi galau soal liburan, dan tentu aja subscribe biar lo nggak ketinggalan tips seru lainnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya, dan ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi cerdas.